Selamat malam Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih. Salam sehat bagi kita semua, Shalom. Kita bersyukur karena kita diberikan kesempatan lagi untuk bersama-sama bersatu hati dan kita mempersiapkan diri kita, mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk kita bersama-sama masuk dalam meja perjamuan kudus dalam rangka kebangunan GKJW yang akan bersama-sama kita laksanakan pada tanggal 8 Agustus mendatang. Saat ini kita diberikan kesehatan, kita patut bersyukur, dan sebagai bentuk ungkapan syukur kita, mari kita mengangkat satu pujian dari Kidung Jemaat nomor 33, bait yang pertama dan yang kelima. Mari kita mulai ibadah persiapan perjamuan kudus kita pada malam hari ini dan kita mengambil saat teduh. Ibadah persiapan perjamuan kudus ini kami lakukan di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Anugerah dan damai sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus ada bersama dengan kita sekalian. Amin. Kita memuji Kidung Jemaat nomor 381, bait yang pertama dan yang ketiga. Saudara-saudara yang terkasih, kita akan segera masuk dalam pembacaan firman Tuhan. Maka sebelumnya kita mengambil saat teduh, kita menyerahkan diri dan pikiran kita serta hati kita di dalam nama Tuhan. Mari kita berdoa. Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Allah yang senantiasa memimpin dan menyertai kehidupan kami mengucap syukur Tuhan atas segala hal baik
yang masih Tuhan berikan dalam kehidupan kami hingga hari ini. Terima kasih Tuhan untuk beberapa hari yang lalu di mana kami sudah Tuhan berikan kesempatan lagi untuk kami mengusahakan pekerjaan kami, untuk kami bersama-sama membangun persekutuan dari rumah. Dan saat ini Tuhan, kami mempersiapkan hati dan pikiran kami mempersiapkan diri kami akan membaca dan merenungkan sebagian kecil dari firman-Mu. Kiranya hati dan pikiran kami hanya dipenuhi oleh Roh-Mu yang kudus, dan kami akan belajar untuk melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ibadah persiapan ini Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhir, kami serahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bacaan kita pada malam hari ini terambil dari kitab Roma pasal 15, dan kita akan membaca bersama pada ayatnya yang pertama hingga yang ke-6. Roma pasal 15 ayat yang pertama hingga yang ke-6 dengan judul perikop orang yang lemah dan orang yang kuat. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudara-saudara, ketika saya membaca perikop ini, saya teringat betul dengan peristiwa beberapa tahun lalu yang kami mahasiswa teologi Duta Wacana alami ketika kami harus menjalankan yang namanya masa orientasi asrama, atau kami menyebutnya dengan istilah MOAS. Di rangkaian acara MOAS yang kami lakukan selama 7 hari, 6 hari, 7 hari, ada salah satu kegiatan kami harus outbound. Dan di situ kami dibagi beberapa kelompok, kami harus melewati sungai, kami harus melewati banyak pos dengan isinya 5-6 orang. Dan disitu karena kami sudah melakukan rangkaian kegiatan mulai dari hari Senin pagi hingga malam, kemudian outbound dilaksanakan di hari Rabu, maka kami sampai pada titik kami capek. Dan banyak teman-teman saya yang kemudian merasa kurang enak badan, dan ketika harus menjalani outbound juga dalam kondisi yang kurang baik, kurang prima. Dan di situ kakak-kakak tingkat kami selaku pengampu dan pembina masa orientasi ini tadi meminta kami untuk menjadi grup yang solid di masing-masing kelompok. Dan di situ kami dituntut untuk bagaimana caranya kami bisa survive, bagaimana caranya kami bisa bertahan untuk sampai di pos terakhir dengan kondisi teman-teman yang masih ada yang sehat tapi juga ada yang kecapean. Dan disitu kami ditantang untuk kami memperhatikan rekan-rekan kami, teman-teman kami yang dalam kondisi demikian. Dan ini saya ingat betul ketika pada akhirnya teman saya harus tumbang, begitu harus sakit dan tidak bisa melanjutkan ke pos berikutnya dengan jumlah kami satu kelompok jadi tinggal 5 orang. Dan disitu kami harus bertahan. Dan ketika membaca ini saya ingat betul hal-hal yang menjadi kekhawatiran kami, hal-hal yang menjadi keberatan kami, itu kami alami dengan jelas. Bagaimana rekan-rekan yang kemudian badannya lebih besar, lebih sehat, menopang teman-teman saya yang dalam kondisi yang kurang baik. Dari gambaran sederhana ini kita bisa belajar bahwa ketika kita mau menyatukan
visi kita, ketika kita mau menyatukan diri kita dari banyak pribadi, kita bisa menjadi salah satu kelompok atau komunitas yang kuat. Dan saya yakini bahwa GKJW sampai detik ini bisa berdiri karena orang-orang mau untuk saling menopang. Kita akan belajar, ada beberapa poin yang akan kita ulas bersama. Yang pertama, di ayat yang pertama dan yang kedua, yang akan saya highlight, yang akan saya bacakan untuk kita. Di ayat yang pertama, jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Dan di ayat yang kedua, demi kebaikannya untuk membangunnya. Di sini fokusnya adalah bukan diri kita, tetapi rekan kita, sesama kita. Bagaimana yang menjadi utama bukan lagi ego kita. Bagaimana yang menjadi pertama, yang menjadi utama bukan lagi diri kita, tapi kepentingan orang banyak, kepentingan orang lain. Yang disitu juga pasti mencakup kepentingan kita. Berat ketika kita harus meredam ego kita, ketika kita harus mengesampingkan apa sih yang kita mau, yang sebenarnya kita bisa kok dapat itu, tapi kita harus redam sekuat mungkin supaya yang namanya tujuan bersama itu bisa tercapai. Ada ego yang harus diredam, ada ego pribadi yang harus ditekan. Salah satu jalan spiritualitas dari rekan kita yang muslim yang bisa kita istilahkan dengan istilah sufi, itu mereka punya pemahaman bahwa ketika mereka menjalani kehidupan mistik atau spiritualitas mistik sufi ini, mereka sangat meredam yang namanya ego pribadi. Mereka melakukan zikir, mereka melakukan puasa, mereka melakukan ibadah-ibadah bahkan yang mungkin jarang orang lakukan, karena demi terwujudnya atau tercapainya tujuan utama, yaitu penyatuan diri dengan Allahnya mereka. Dan disitu mereka akan juga keluar menghasilkan dalam tanda kutip buah, yaitu berelasi dengan sesama. Bagaimana kemudian mereka berelasi dengan sesama, rekan-rekan muslim kita berelasi dengan sesama, itu tidak lagi mementingkan kehidupan mereka sendiri, tetapi bagaimana mereka mengutamakan kehidupan orang lain. Dan di sufi ini ada salah satu perumpamaan atau yang bisa kita pelajari bersama, itu seperti bibit tanaman. Kalau kita mau bibit tanaman itu tumbuh menjadi tanaman yang subur, menjadi tanaman yang sehat, langkah pertama yang diambil adalah bibit itu harus ditanam. Bibit itu harus dikubur, bibit itu harus ditutup dengan tanah, tidak kelihatan. Supaya pada akhirnya bibit itu bisa tumbuh. Tidak ada bibit yang tumbuh hanya dibiarkan di lantai, ditaruh di meja, diletakkan di sana sini. Tapi bibit itu harus ditanam. Bibit harus ditutup dengan tanah, kemudian disiram, kemudian dipupuk, dan akhirnya tumbuh. Demikian juga ketika kita mau bertumbuh, kita juga harus berani untuk menutup diri kita, untuk meredam hal yang seharusnya diredam. Dalam hal ini adalah ego kita bersama. Kembali lagi, GKJW bisa berdiri hingga saat ini bukan tanpa tantangan, tetapi barangkali tantangan terutama yang sangat sulit untuk dilakukan adalah meredam ego dari banyak orang, dari banyak pendahulu kita. Tetapi kemudian puji Tuhan mereka berhasil. Kemudian poin yang kedua, Kristus sebagai panutan atau contoh. Dibuktikan dari ayat yang ketiga, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri. Bukti bahwa Kristus tidak hanya omong doang, kamu harus demikian, kamu harus meredam egomu gini. Tidak. Tapi dia menunjukkan bahwa dengan kematiannya ada yang diredam. Bahwa mungkin sebenarnya Kristus juga khawatir, Kristus juga merasakan takut, Kristus juga merasakan kecewa. Kenapa Tuhan kok cawannya harus seberat ini?
Kenapa kok cawannya harus sesakit ini? Secara manusiawi, Tuhan Yesus barangkali juga punya ego. Tapi dia memilih jalan itu. Dia memilih untuk meredam egonya supaya apa? Supaya kita selamat. Dan itu adalah salah satu contoh yang bisa kita pelajari. Ya, kita nggak harus mati untuk orang-orang, tapi kita bisa mematikan ego kita supaya kepentingan bersama bisa diraih. Kemudian poin selanjutnya adalah kerukunan. Setelah kita mengusahakan meredam ego, kemudian kita belajar dari Kristus, meneladani Kristus tentang bagaimana ego itu diredam. Maka selanjutnya ini tugas Allah untuk memberikan hikmat kerukunan. Dan di sini kita melihat bersama bahwa terjadinya kerukunan itu tidak hanya diberikan oleh Allah, tetapi juga harus kita usahakan. Demikian juga ketika kita sudah berusaha, maka Allah yang menggenapi. Maka Tuhan yang kemudian menyempurnakan dengan hikmat kerukunan. Ada di ayatnya yang kelima. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus. Dan poin yang terakhir yang kita mau pelajari bersama adalah bahwa dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus. Setelah kita tahu bahwa kita sebagai pribadi punya ego, tetapi kita dengan rela hati, dengan berbesar hati, kita mengesampingkan ego pribadi kita, kemudian kita mencontoh, kita belajar, kita meneladani Kristus Yesus, dan kemudian karunia kerukunan itu diberikan kepada kita, maka tugas selanjutnya adalah kita bersatu hati, bersatu suara untuk memuliakan Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus. Kita mempersiapkan diri kita untuk masuk dalam meja perjamuan kudus dalam rangka kebangunan GKJW, dan saya kira setiap kita pribadi pasti punya ego. Tetapi kok bisa ya sampai sekarang kenyataannya GKJW berdiri? Bahkan kok bisa ya ternyata GKJW Luwung tetap eksis sampai saat ini? Itu karena kita juga sudah belajar untuk, oh iya, saya punya ego, tapi kepentingan bersama, kepentingan orang lain harus lebih dulu dibanding saya. Selamat mempersiapkan diri, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih. Selamat belajar kembali menjadi komunitas, menjadi jemaat yang rukun, jemaat yang saling mengutamakan kepentingan orang lain dibanding kepentingan kita sendiri. Jemaat yang senantiasa belajar dan menekuni, meneladani Kristus Yesus. Tuhan memberkati kita dan memampukan kita untuk tiba pada meja perjamuan kudus. Amin. Kita mengambil saat teduh. Kami mengucap syukur Tuhan untuk hal baik. Kami mengucap syukur untuk makanan rohani yang kami terima, yang kami dengar, yang kami pelajari bersama, dan yang akan kami lakukan bersama. Tuhan kiranya yang memimpin langkah kami ketika kami masuk dalam meja perjamuan kudus dalam rangka kebangunan GKJW. Tuhan kiranya yang memampukan kami dalam kami menekan ego kami. Tuhan yang memampukan kami untuk kami belajar dan meneladani Engkau sebagai pribadi yang senantiasa dan selalu meredam ego pribadi untuk keselamatan kami bersama. Beberapa hari lagi Tuhan kami akan masuk dalam meja perjamuan kudus dan Tuhan yang mempersiapkan kami, Tuhan yang melayakkan kami, dan kami mengucap syukur untuk itu semua. Terima kasih Tuhan, di saat ini kami juga teringat akan dosa dan kesalahan kami yang kami perbuat melawan kehendak-Mu. Dalam bentuk mungkin kami sengaja atau dengan tidak sengaja
melukai sesama kami, karena kami terlalu egois untuk melihat kepentingan sesama kami, kepentingan bersama sebagai hal yang utama. Kami mohon ampun Tuhan. Terima kasih karena malam ini Tuhan mengingatkan kami tentang bagaimana kehidupan jemaat yang harmonis, kehidupan jemaat yang manis, yang meneladan pada teladan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Yesus. Amin. Kita akan memuji Kidung Jemaat nomor 363 sambil kita menghimpun persembahan, dan kita akan pujikan bait yang pertama dan yang kedua. Saudara-saudara yang terkasih, kita akan masuk di dalam doa syafaat. Kita mengambil saat teduh, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang senantiasa menyertai kami dalam kehidupan kami hari demi hari. Bapa yang terus memperbaharui cinta dan kasih sayangnya kepada kami, yang tidak pernah meninggalkan kami, bahkan ketika kami enggan untuk mencari-Mu. Terima kasih untuk kesetiaan Tuhan yang kami rasakan dalam kehidupan kami. Bapa, saat ini kami anak-anak-Mu berhimpun. Kami anak-anak-Mu bersatu hati. Kami memohon Tuhan menolong Indonesia yang kami cintai, yang saat ini belum lepas dari pandemi COVID-19. Bapa, kami percaya bahwa di setiap peristiwa Tuhan tetap ada. Kami percaya bahwa di dalam peristiwa, bahkan ketika itu adalah yang mendukakan hati kami, Tuhan tetap ada. Barangkali kami saat ini masih takut Tuhan, kami masih khawatir, atau kami terluka dan kami kecewa karena sanak saudara kami, orang-orang terkasih kami, orang terdekat kami harus pulang karena pandemi ini. Kiranya Tuhan yang terus menjaga, Tuhan yang senantiasa memulihkan bangsa dan negara kami. Tuhan, saat ini bangsa kami juga sedang berjuang
untuk vaksinasi, penyebaran vaksinasi kepada seluruh rakyat Indonesia. Tuhan kiranya yang menyertai, Tuhan kiranya memberikan roh hikmat, memberikan roh takut akan Engkau kepada setiap orang, pemangku kebijakan, kepada orang-orang yang membantu proses penyebaran vaksinasi. Kiranya vaksin boleh kami terima, dan kami boleh kebal terhadap pandemi ini. Bapak, kami juga menyerahkan Tuhan untuk rekan-rekan kami yang saat ini sedang dalam keadaan sakit, dalam kondisi yang lemah, yang mungkin karena pandemi ini atau karena hal lain. Tuhan kiranya terus memberikan kesembuhan, Tuhan memberikan perlindungan, kiranya melalui obat-obatan, melalui medis, melalui keluarga, melalui makanan dan minuman, kesembuhan boleh mereka terima. Tuhan juga menjaga keluarga yang harus terus merawat. Kiranya Tuhan terus memberikan kesabaran, Tuhan memberikan kesehatan bagi mereka. Kami juga menyerahkan Tuhan untuk gereja yang sampai saat ini Tuhan izinkan untuk terus berdiri, yaitu Gereja Kristen Jawi Wetan, GKJW yang sangat kami kasihi. Terima kasih kami sudah boleh menjadi bagian dari GKJW. Kami sudah boleh bertumbuh. Kami mengenal Engkau melalui GKJW. Terima kasih Tuhan, dan Tuhan kiranya terus menjaga para pemimpin kami. Mulai dari majelis agung, majelis daerah, hingga majelis jemaat. Terkhusus untuk majelis jemaat di GKJW Jemaat Luwung ini. Kiranya Tuhan yang terus memberikan kesehatan, Tuhan yang memberikan perlindungan, Tuhan yang memberikan kecukupan atas setiap yang dibutuhkan oleh saudara-saudara kami. Kami juga menyerahkan untuk program kerja dan rencana yang sudah disusun, yang sedang diusahakan oleh Gereja Kristen Jawi Wetan. Kiranya Tuhan juga terus melindungi. Bapak, saat ini kami juga berdoa untuk rekan-rekan kami, pemuda dan pemudimu yang saat ini masih terus bergumul akan pendidikan yang lebih tinggi. Untuk rekan-rekan kami yang mencari pekerjaan, kiranya mereka juga boleh menemui pekerjaan yang sesuai dengan minat dan bakat serta talenta mereka, terlebih sesuai dengan kehendak-Mu. Kami juga menyerahkan untuk rekan-rekan kami, pemuda-pemudimu yang bergumul untuk pasangan hidup. Tuhan yang tahu orang-orang seperti apa yang harus kami usahakan. Tuhan tahu orang-orang seperti apa yang akan menemani kehidupan kami di masa mendatang. Kiranya pasangan ini juga boleh memberikan dukungan, support, sehingga kami boleh menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari. Kami juga telah mengumpulkan persembahan Tuhan sebagai bentuk dari ucapan syukur kami atas kasih setia yang kami rasakan dari-Mu. Kiranya Tuhan yang memberkati persembahan ini supaya menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Tuhan kiranya memberkati tangan-tangan yang mengelola persembahan ini. Kiranya persembahan ini boleh menjadi persembahan yang berkenan. Berikan roh hikmat, kejujuran, dan takut akan Engkau bagi mereka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, kita akan kembali ke aktivitas kita sehari-hari. Kita akan menjalankan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita masing-masing. Kiranya kita senantiasa mengingat bahwa menjadi komunitas, menjadi jemaat yang bertumbuh adalah jemaat yang terus mengusahakan kepentingan bersama. Dan kita berjanji, kita mengikrarkan pujian ini sebagai salah satu ikrar kita bahwa kita meminta Yesus untuk menjadi teladan, menjadi kawan yang sejati bagi kehidupan kita. Kidung Jemaat nomor 369A, kita pujikan bait yang pertama.
bersama-sama menerima berkat dari Tuhan. Allah yang menciptakan langit dan bumi, Ia jugalah yang menciptakan kita anak-anaknya. Maka Ia jugalah yang akan terus membersamai kita, melindungi kita, dan mencukupkan kita dengan cinta dan kasih sayangnya. Ia jugalah yang akan menuntun kita di tengah badai dan tenang, di siang maupun malam, di gelap maupun terang, dalam suka maupun duka, di dalam tawa dan air mata. Mulai saat ini, kekal selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih.